Jadi jangan heran ya kalau misalnya kalian pergi ke Thailand dan kalian menemukan kuil khusus yang diperuntukkan bagi hantu atau roh tertentu, seperti kuil Mainak Prakanong yang terkenal di Bangkok. Hi guys, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. Setiap negara dan kebudayaan tentu memiliki kepercayaan sendiri-sendiri ya tentang adanya hantu dan juga roh. Hal ini berkaitan juga dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing negara. Namun, kalau kita ngomong tentang hantu atau makhluk halus, mungkin kita nggak bakal nemu ya negara yang menghormati hantu atau roh atau makhluk halus seperti Thailand. Menurut kebudayaan Thailand, hantu itu tidak untuk ditakuti atau diusir, melainkan untuk dihormati. Mereka berusaha untuk hidup rukun dan berbagi tempat dengan para hantu dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Thailand percaya bahwa hantu itu ada di mana-mana. Ada di hutan, ada di gunung, ada di toilet, ada di kuil Buddha, ada di rumah kalian, ada di kamar kalian, ada di samping kalian. Jadi jangan heran ya kalau misalnya kalian pergi ke Thailand dan kalian menemukan kuil khusus yang diperuntukkan bagi hantu atau roh tertentu, seperti kuil Mainak Prakanong yang terkenal di Bangkok. Hayo, udah pada kenal belum sama Mainak Prakanong? Nah, dia ini adalah hantu yang sangat legendaris ya di Thailand. Mungkin beberapa dari kalian pernah nonton film Pimak, itu tuh kayak horor komedi, tapi lebih banyak komedinya karena lucu banget. Nah, film itu tuh terinspirasi dari kisahnya Mainak Prakanong ini. Kalau misalnya kalian belum tahu siapa itu hantu Mainak Prakanong, ayo coba kenalan dulu. Berani? Nah, selain ada kuil khusus untuk hantu, banyak juga ya pohon yang ditandai dengan kain di Thailand. Hal ini tuh menunjukkan bahwa pohon tersebut dihuni oleh makhluk halus, dan kalau misalnya kita lewat di sana tuh kita harus hati-hati, harus kayak permisi numpang lewat ya. Oke. Ini juga adalah cara masyarakat Thailand untuk menghormati dan menjaga agar para hantu ini tidak mengganggu mereka. Beberapa cerita hantu di Thailand seringkali diceritakan dari turun-temurun atau dari mulut ke mulut. Meskipun begitu, kepercayaan dan ketakutan yang dimiliki oleh masyarakat Thailand terhadap hantu dan roh sangatlah kuat. Masyarakat Thailand percaya bahwa hantu dan roh memiliki kekuatan yang besar dan bisa mencelakakan kehidupan manusia. Untuk itu, mereka ini secara rutin memberikan persembahan, sesajen di beberapa tempat yang dianggap keramat, angker, atau tempat yang dipercayai dihuni oleh para hantu. Biasanya, masyarakat Thailand juga memiliki kuil kecil di rumah mereka untuk memberikan persembahan pada roh yang menjaga rumah mereka. Hal ini dilakukan karena masyarakat Thailand percaya jika mereka memenuhi kebutuhan hantu tersebut, maka mereka tidak akan diganggu. Persembahan yang dibakar atau ditinggalkan untuk para hantu dilihat sebagai bentuk penghormatan dan niat baik agar mereka bisa hidup berdampingan dengan tenang bersama para hantu dan makhluk halus. Nah, masyarakat Thailand juga memiliki beberapa kepercayaan unik tentang roh jahat yang mereka terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aku akan bahas 5 kepercayaan unik masyarakat Thailand tentang roh jahat. Yang pertama, nama panggilan. Setiap orang Thailand memiliki nama khusus atau julukan yang berbeda dengan nama asli mereka. Kayaknya di Indonesia juga ada nih ya, nama julukan yang sangat berbeda dengan nama asli. Contohnya teman aku ada yang namanya Ferdi, tapi dia tuh dikenalnya bukan Ferdi, melainkan Robert. Dari Ferdi ke Robert itu kan jauh banget ya. Pasti kalian juga punya tuh teman-teman kayak gitu yang nama aslinya apa, tapi nama panggilan atau nama julukannya apa gitu ya kan. Nah, kalau di Thailand, nama asli adalah nama yang mereka gunakan untuk hal-hal formal dan berkaitan dengan data kependudukan. Sementara nama julukan diberikan sejak bayi lahir. Hal ini tuh dipercaya akan membuat hantu kebingungan ya kalau mereka mau menjahili sang bayi. Mereka juga percaya ya bahwa roh halus sangat senang dengan bayi yang cantik dan juga bernama cantik. Untuk itu, bayi di Thailand ini sering sekali diberikan julukan yang buruk. Contohnya kayak lek atau kecil,
nakliat atau jelek, atau owan yang berarti gendut. Yang kedua, karangan melati. Di Thailand, kalian akan mudah menemukan penjual karangan melati di pinggir jalan. Biasanya, para pengemudi akan menggantungkan karangan melati ini pada kaca kemudi mereka sebagai persembahan pada roh penjaga. Roh penjaga ini dipercaya akan melindungi mereka dan kendaraan mereka agar selamat di perjalanan. Ketika melewati kuil untuk hantu atau roh, biasanya pengemudi juga akan membunyikan klakson atau mengangkat tangan mereka untuk memberikan penghormatan. Mereka percaya jika mereka melakukan hal itu, mereka ini tidak akan diganggu oleh roh jahat. Selanjutnya, membeli mobil. Bagi masyarakat Thailand yang masih sangat mempercayai hantu ataupun roh, membeli mobil mungkin menjadi perkara yang rumit ya, karena mereka ini harus memperhatikan tanggal dan harus memilih tanggal baik untuk membeli mobil. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa mobil mereka memiliki warna keberuntungan dan nomor plat mobil yang tidak mengandung angka sial. Biasanya pengemudi akan memilih nomor yang dianggap membawa keberuntungan, kayak 3 atau 9. Gak cuman gitu aja teman-teman, setelah beli mobil, pemilik mobil harus mengundang biksu dan menyelenggarakan upacara untuk memberikan perlindungan pada mobil tersebut. Selanjutnya, etika makan. Dalam kepercayaan Thailand, kalau misalnya kalian makan nih dan kalian bercanda, maka saat kalian bercanda itu hantu akan mencuri makanan kalian. Selain itu, kalau misalnya kalian makan sambil nyanyi, maka kalian itu bisa dikutuk. Masyarakat Thailand juga menghindari makan sambil tiduran atau rebahan atau makan sambil bersandar. Karena jika kalian melakukannya, maka dipercaya kalau misalnya kalian lahir kembali, kalian itu akan menjadi ular ya di kehidupan mendatang. Selain itu, kepercayaan yang cukup unik adalah yaitu dilarang mencicipi makanan dengan sendok besar. Karena jika ini dilakukan, maka dipercaya bahwa orang tersebut akan mendapat anak yang jelek. Yang terakhir nih, aturan tentang rumah. Masyarakat Thailand percaya bahwa kalau misalnya kita ini berdiri terlalu lama di depan pintu rumah, maka hantu bisa masuk. Selain itu, kita juga bisa terkena nasib sial kalau misalnya kita masuk lewat jendela. Ya, nggak lewat jendela juga sih, pasti lewat pintu ya, kecuali mungkin lupa naruh kunci pintunya di mana, terus akhirnya ya mau nggak mau lewat jendela gitu ya. Nah, masyarakat Thailand juga dilarang menjejak-jejakkan kaki di rumah. Mereka percaya bahwa menjejakkan kaki akan menakuti makhluk halus penjaga rumah mereka, sehingga membuat rumah kosong tanpa perlindungan. Oke guys, itu dia beberapa kepercayaan unik dari masyarakat Thailand tentang roh, makhluk halus, ataupun hantu ya di sekitar mereka. Ceritanya cukup menarik ya, dan menurut aku bisa dibilang agak mirip juga sih sama budaya di Indonesia gitu, especially beberapa mungkin pulau-pulau kecil atau kota-kota kecil pasti masih meyakini kayak misalnya jangan makan di depan pintu, atau misalnya jangan masak sambil nyanyi, atau jangan potong kuku malam-malam, kayak gitu-gitu kepercayaannya masih ada. Bahkan sampai sekarang mungkin ada yang tetap percaya gitu. Atau kalau di kalian sendiri, apa kepercayaan di tempat kalian yang masih sangat diyakini hingga sekarang? Coba share di kolom komentar ya. Anyway, that's all for today. Thank you so much for watching. Semoga video ini bisa menemani dan juga menghibur waktu kalian dimanapun kalian berada. Kalau misalnya kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Jangan lupa untuk follow aku di Instagram @rita.nurmaliza. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys. Jadi ya, memiliki ceritanya tuh kayak gitu, mirip lah gitu, bangsat.
siapa hantu Mainak Prakanong. Nah, oke. Mainak Prakanong tuh mirip dalam film itu. Salah, gimana sih gue mau ngomongnya? Namanya itu salah. Atau makan sambil rebahan. Salah.